Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. FM Satsresi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Sat FM, terima kasih masih bersama kami ya di program Oasis hari ini. Dan Feby ingetin nih sahabat Sat FM, untuk kamu yang di luar jangkauan 102,6 FM, kamu bisa dengerin kita via streaming ya di www.statfmbarida.com dan www.statnews.co.id. Dan untuk kamu yang udah ketinggalan mungkin ya nggak bisa dengerin kita di setiap minggunya, kamu bisa lihat video kita ya di akun YouTube-nya Start FM News Channel. Jadi setiap minggunya acara Oasis ini ya, program Oasis ini ada di YouTube kita juga. Sebelumnya kamu harus subscribe dulu ya sahabat Start FM agar ada notisnya untuk kamu. Nah, kita kembali ini ya ke tema kita tadi ya, mengenai memahami agama secara komprehensif ya Pak ya. Iya, artinya tidak memahami agama itu secara setengah-setengah ya Pak ya. Iya, betul. Nah, nggak boleh kita memahami agama itu secara setengah-setengah gitu ya. Gimana nih Pak caranya agar kita bisa memahami agama itu secara komprehensif? Ya, artinya sebagai seorang Muslim memang kita dituntut untuk belajar secara continue gitu. Tidak bisa langsung caplok hari ini besok langsung dijelaskan ke orang lain, tidak bisa. Tetapi kita harus memang berhati-hati di dalam memahami, bahkan menyampaikan yang berhubungan dengan agama Islam terhadap orang lain. Kalau memang kita belum mumpuni dalam bidang itu, kita kita perbaiki dulu pengetahuan agama kita, terutama dalam persoalan karena Islam itu kan turun itu bukan persoalan fikih saja, tetapi juga di dalam itu seperti yang dikatakan oleh Prof. Harun Nasution itu, bahwa Islam itu harus ditinjau dari berbagai aspeknya. Aspek ini artinya banyak banget ini, termasuk persoalan hukum, masalah teologi tentang ketuhanan, masalah falsafah, mistisisme atau tasawuf, bahkan dalam pembaharuan dalam Islam atau modernisme pun harus kita pelajari. Minimal kita pernah mendengarkan, kita pernah belajar tentang hal itu gitu. Jadi tidak setengah-setengah yang kita maksud di situ, karena banyak nih yang baru-baru belajar agama. Misalkan yang mana yang halal, yang mana yang haram gitu, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, baru di situ. Makanya itu kalau mungkin belajarnya seperti itu ya tidak masalah, artinya tetapi harus tetap berkelanjutan. Besok hari ini belajar fikih, besok belajar hukum, besoknya belajar tentang tauhid, besoknya belajar tasawuf atau mistisisme dan lain sebagainya. Artinya memang secara komprehensif yang kita maksud di sini itu adalah bukan cuman belajar fikih saja gitu. Jadi belajar juga dari berbagai aspek lainnya gitu. Dan Islam itu bukan hanya sekedar membaca syahadat, menjalankan sholat, menjalankan rukun Islam yang kelima itu ya. Iya betul Bu. Karena Islam itu juga saya dengar Islam komprehensif ya, yang menerima perubahan zaman, yang semakin modern ya. Iya. Itu yang dimaksud dengan Islam komprehensif itu ya, sahabat Sat FM ya. Jadi dia itu meliputi segala aspek kehidupan. Iya betul Bu. Nah, untuk agar kita memahami agama secara komprehensif, kita harus belajar ya betul, tentunya Bu. Ya. Nah, kembali lagi kita ke kelompok ekstrim yang tadi dulu nih. Bagaimana kita menangkal kelompok ekstrim ini, Pak? Apa yang harus kita lakukan sebagai generasi bangsa nih? Kita kan sebagai generasi bangsa nih. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama sebelum ke sana kita tahu dulu bahwa ada tadi belum saya sebutkan bahwa nama-nama gerakan kelompok ini. Ada namanya Jamaah Islamiyah, ada JAD, Jamaah Ansarud Daulah, ada ISIS, ada Boko Haram, ada Al-Qaeda dan lain sebagainya. Ini dan semua, itu ilegal kan?
Iya, ini ilegal semua, dan jika memang terduga dia masuk ke dalam kelompok ini, langsung sudah masuk dalam tindak pidana gitu, Bu. Oleh karena itu mulai sebenarnya organisasi ataupun kelompok ini sudah sudah melakukan aksinya mulai dari tahun 2000-an. Tahun 2002 itu aksi dari Imam Samudra dan Amrazi itu bom Bali. Kalau Ibu masih ingat, kita masih ingat ada keterlibatan Abu Bakar Ba'asyir di sana sebagai pemimpin. Ini dari JI, Jamaah Islamiyah. Ini berhaluan keras di Asia Tenggara, kelompok ini. Dia juga punya pesantren, motonya itu hidup mulia atau mati mendapat surga. Nah, lagi-lagi ada tawaran-tawaran surga. Ada tawaran surga untuk bagaimana memprovokasi umat-umat muslim di Indonesia khususnya gitu. Dan secara sejarahnya Ba'asyir ini juga menolak dulu asas tunggal Pancasila, di mana pada Orde Baru itu diwajibkan untuk organisasi atau partai politik menjadikan Pancasila sebagai ideologi gitu. Tapi banyak loh pengikutnya. Ya, banyak pengikutnya, dan saya kira ini tadi kembali lagi bahwa bagaimana umat Islam ini memang harus jeli terhadap siapa yang menawarkan, yang memberikan ceramah-ceramah di dalam kehidupan gitu. Karena ada beberapa, jika saya kutip dari pendapatnya Dr. Kunto Wijoyo itu, ada tipologi orang berislam di Indonesia. Ada fundamentalis, ada moderat, ada liberalis gitu. Nah, fundamentalis ini adalah golongan-golongan yang kita bahas pada hari ini gitu. Mereka memaknai Islam itu secara tekstualis, bagaimana kehidupan di masa Nabi harus seperti itu dibawa ke masa sekarang. Ini saya kira sulit, sehingga mereka menolak modernisme. Mereka menolak pembaharuan dalam Islam gitu. Sehingga terlihat Islam itu agak kaku. Islam itu seolah-olah konservatif gitu, fanatis. Padahal tidak, Islam itu adalah agama yang damai, toleran, cinta kasih, ketenangan. Namun bagi mereka ini yang fundamentalis ini, bagaimana teks itu diturunkan langsung seperti itulah yang harus dilaksanakan, dimanifestasikan pada tindakan nyata gitu. Sementara kita kan harus melihat konteksnya, seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Itu ada fundamentalis. Jadi golongan gerakan-gerakan kelompok ini yang ekstremis ini bisa dibilang ekstremis karena memang tindakan mereka sampai melukai fisik gitu, termasuk membunuh diri, menghilangkan nyawa lah. Ya, menghilangkan nyawa. Namun ada juga Islam yang moderat gitu. Islam yang moderat itu bisa disebut saja ada NU, ada Muhammadiyah gitu. Kalau golongan ini Islamnya itu sangat damai, sangat cinta kasih gitu. Dan tidak, itu yang diakui kan? Ya, bisa diterima oleh dalam konteks keindonesiaan gitu. Nah, ada selain JI tadi ada juga Al-Qaeda. Al-Qaeda ini juga pernah, kalau Ibu masih ingat, kita masih ingat, ada pernah pembajakan pesawat 11 September 2001 di Gedung Washington. Ada organisasi teroris internasional yang termasuk salah satu komandonya itu Osama bin Laden gitu. Nah, itu juga bahkan bukan hanya kelompok ini aksinya di di Indonesia saja, tetapi juga mancanegara gitu. Bahkan di Timur Tengah, bahkan sampai ke negara-negara barat yang mereka mungkin tidak sepakat. Ini biasanya golongan ini ketika tidak sepakat, ini nih yang ketika ada perbedaan, mereka tidak bisa toleransi gitu, tidak bisa menerima jika ada perbedaan pendapat gitu, termasuk perbedaan politik gitu. Berarti pemikirannya tertutup dong ya? Iya, bisa dibilang eksklusif, tertutup.
Kalau yang kita harapkan pemikiran umat Muslim itu harusnya inklusif, harus terbuka, di mana menerima perbedaan pendapat, bukan tidak harus menerima pendapat, tetapi menerima perbedaannya gitu. Artinya kita harus sepakat untuk tidak sependapat gitu. Kita harus menerima golongan-golongan seperti yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda bahasa. Karena itu ada sejak zaman dulu juga udah ada. Perbedaan itu sudah ada. Perbedaan itu sudah ada, dan ulama-ulama kita dan juga tokoh nasional itu sudah membaca itu sebenarnya pas kemunculan Pancasila itu, di mana yang seharusnya itu kan poin pertama itu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini karena dari timur itu tidak mampu menerima bagaimana kami menjalankan syariat Islam sementara kami adalah agama non Muslim gitu. Sehingga dengan kesepakatan diambil musyawarah, sehingga jalan tengahnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya ulama-ulama kita yang di sana dan juga para tokoh nasionalis itu menerima perbedaan itu tidak harus memaksakan kehendak gitu. Iya, karena kan namanya iman kan gak bisa dipaksain kan, iman itu dari dalam hati gitu. Nah, kalau mengenai kelompok ekstremis sama radikalis itu beda nggak ya? Ada perbedaannya atau memang sama, ekstrem sama radikal itu sama? Radikalisme itu adalah suatu paham atau aliran. Kalau ekstremis itu penyebutan, penyebutannya ekstrim ya. Nama kelompoknya radikal gitu. Ya, nama golongannya itu radikalisme. Tapi kalau sudah masuk pada aksi itu sudah dikatakan dengan terorisme gitu. Terorisme. Dia sudah masuk membawa senjata api sampai pengeboman, itu sudah masuk tindakan terorisme. Tetapi tadi ini berawal dari bagaimana dia beraliran, masih berawal dari salah satu paham gitu, bagaimana memahami agama ataupun memahami berkeinginan seperti definisi yang di awal, mereka berkeinginan untuk memperbaharui sosial tetapi dengan cara kekerasan, dengan cara drastis seperti itu. Ekstrim lah ya, yang anti demokrasi dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan biasanya mereka. Ada sesuai undang-undang nomor, kalau nggak salah nomor 5 tahun 2018 itu, biasanya terorisme ini ditujukan pada yang pertama anti Pancasila, yang kedua anti NKRI, anti demokrasi dan anti Undang-Undang 1945. Gitu. Jadi ini ditujukan memang, jadi siapa saja orangnya yang memang anti terhadap NKRI, anti terhadap ideologi negara, bisa disebut dia adalah golongan yang masuk radikalisme. Gitu. Baik ya, kayaknya waktunya udah berada di ujung ya. Nih sebenarnya pembicaraan kita, obrolan kita kali ini tuh menarik banget ya, sahabat Sat FM ya. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita di hari ini, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Ayo mari kita bangun Madinah dengan pajak dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. 102,6 FM Satsresi, suara satu kata penuh, makna pasti selalu di hati. Baik sahabat Sat FM, kita sudah berada di segmen terakhir ya di program Oasis, obrolan seputar Islam. Ya, kita yang untuk hari ini kita membahas mengenai agama secara komprehensif ya Pak ya. Nah, kesimpulannya apa nih Pak nih? Ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa ini sebagai preventif ataupun pencegahan untuk bagaimana jauh dari paham radikalisme dan terorisme ini. Yang pertama, kita berpedoman pada ideologi Pancasila. Yang kedua, kita juga menanamkan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, kita juga menanamkan sikap toleransi. Dan keempat,
kita harus bijak juga menggunakan media sosial. Kita harus memverifikasi kebenaran berita sebelum menyebarkan, terutama yang berbau ujaran kebencian, hoax, provokasi dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ini sesuai tema kita harus meningkatkan pengetahuan tentang Islam. Jadi seperti tadi, continue kita terus belajar untuk bagaimana akumulasi pengetahuan tentang agama Islam kita setiap harinya semakin meningkat gitu. Jadi sebagai penutup mungkin ini Bu ya, Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, cinta kasih, cinta damai, ketenangan, kedamaian. Jadi jika ada di luar sana ada kekacauan, keributan, membunuh diri, itu bukanlah ajaran Islam. Itu mungkin adalah pelaku ataupun oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam begitu. Jadi dia mengatasnamakan Islam yang sebenarnya Islam itu bukanlah seperti itu. Islam itu rahmat bagi sekalian alam itu, sehingga bisa dirasakan oleh berbagai golongan gitu, baik dia berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan lain sebagainya, sehingga kedamaian, ketenangan dan cinta kasih itu kita dapatkan. Itulah ajaran Islam yang sesungguhnya begitu, Bu. Baik, terima kasih ya Pak ya sudah hadir di hari ini, memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Nah, sahabat Sat FM, tuntas sudah kebersamaan kita. Ingat ya, memahami agama Islam itu jangan hanya kulitnya aja atau jangan setengah-setengah, secara tekstur aja jangan ya, tetapi harus masuk ke wilayah isi agama itu sendiri. Iya, betul. Nah, sahabat Sat FM, tuntas sudah kebersamaan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Baby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Stat 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.